Hai Garuda, selamat datang kembali di channel Garuda Auto. Saya dengan Aryo. Nah, hari ini saya ada di BMW Motorrad Cilandak. Nah, saya menghadiri launching motor BMW R18. Yuk, kita lihat ke dalam. Gardues, ini di belakang kita ada foto-foto motor R18. Nah, R18 ini dia ngambil konsep dari R5. Nah, itu bisa dilihat di situ. Nah, yuk ikutin gua. Ini motornya. Ini dia, R18. Nah, sekilas sih dilihat bentuk motornya, desain motornya mirip-mirip dengan motor brand Amerika. Ya udah tau lah pasti brand Amerika apa motornya. Cuman motor ini dia nggak terlalu tinggi. Dia ini agak rendah kalau kita naikin ya nih. Coba gue naikin. Tuh. Gila rendah banget. Nah, tuh. Ini gue bisa enak nih untuk ngejagain biar dia nggak goyang. Cuma memang berat banget. Motor ini berat banget dengan kapasitas mesin 1800 cc. Nah, BMW R18 ini dia heritage-nya memang nggak dihilangin. Dilihat dari boxer engine-nya di sini. Nah, ini ciri khas dari BMW. Oke. Ini model motor BMW R18 ini mengambil jenis cruiser. First edition R18. Nah, kita bisa lihat di sini oli gardennya tuh terbuka. Tuh, ini dia nih, oli garden di sini. Gila ya. Jadi memang klasiknya tuh masih tetap dipertahankan. Overall sih semua udah pakai disc brake. Cuman ini aja nih. Nah, sama ini Gardues. Jangan lupa, ini shocknya nih dia di bawah jok. Ini dia pakai monoshock. Jadi sekilas memang dilihat kayak rigid tapi enggak. Di sini ada shock, monoshock. Nah, gue sebenarnya pengen dengerin suaranya, cuman masih belum kali ya. Ntar coba kita tanya. Cuma untuk unit test drive-nya masih belum ada. Nanti kalau udah ada unit test drive-nya baru kita coba. Lihat dari sisi desain di depan. Nah, ini lampunya udah menggunakan LED. Nih. Ini LED. Terus yang rem depan 2 disc brake-nya. Tapi kalau untuk masalah safety, ini safety banget. Jadi teknologinya itu udah mumpuni lah kalau untuk masalah safety riding-nya. Tuh. Oh ya, ini BMW motor R18 ini dia langsung dari Jerman ya. Jadi dikirim dari Jerman ke Indonesia. Oke, Gardues. Tadi udah gue jelasin overview-nya mengenai BMW Motorrad R18 ini. Nah, kalau mau tahu lebih jelas detail mengenai motor ini, yuk kita coba tanya Pak Jo, CEO dari BMW Motorrad Indonesia. Yuk. Nah, oke, gue hari ini udah sama Pak Jo, CEO dari BMW Motorrad Indonesia.
Oke, Pak Jo, apa kabar? Baik. Sip. Nah, ini dia nih, motor ARL R18. Nah, bisa ceritain nggak Pak Jo, eh, kenapa BMW Motorrad ini memunculkan ARL R18 di pasaran Indonesia? Oh, perlu dijelasin sedikit Boleh. bahwa kendaraannya ini sebenarnya R18, Pak. Oh, R18? Kebetulan kita itu kan ada brand ambassador namanya Aril. Jadi disingkat aja pakai Oke, ARL. Pak. Jadi ARL R18 gitu ya? Iya, Harusnya R18. R18, ya, BMW Pak ya. R18. Nah, jadi BMW Motorrad R18 ini merupakan salah satu produk yang sempat dipertunjukkan sudah di tahun lalu sebenarnya. Dan 2 tahun lalu juga sudah pernah dipertunjukkan. Iya. Di Jerman Konsepnya, iya Pak, ada beberapa di Italia juga. di Italia, ya. Jadi konsep-konsepnya sudah pernah ditunjukkan sebelumnya gitu. Nah, jadi ada keinginan memang dari BMW Motorrad ini untuk mengembangkan lini daripada heritage-nya mereka. Karena tidak dipungkirin ternyata styling heritage itu juga disenangin dan didemenin daripada si pemotor-pemotor. Betul. Bukan hanya Indonesia, juga di dunia. Terbukti kan contoh seperti kayak merek brand dari Amerika aja itu juga cukup laris manis di dunia betul, gitu, iya. dengan gaya klasiknya dan lain-lain gitu Pak. Nah, jadi sebenarnya R18 ini merupakan suatu visi daripada BMW sendiri itu untuk bisa mendapatkan share market ya, untuk bisa di area klasik tadi, heritage tadi Pak. ya. Nah, pertama mereka sudah menghasilkan produk berupa R90 yang mana diperkenalkan di 2013. Betul. Yaitu memperingatin 90 tahun BMW Motorrad di dunia ya Pak ya. Nah, terus kemudian mereka tahun ini mereka lepas lagi yaitu adalah R18 ya Pak ya. Nah, R18 ini masih mengusung beberapa identitas daripada BMW Motorrad itu sendiri, seperti contohnya boxer engine ya. Nah, ini adalah boxer engine yang terbesar yang pernah mereka buat. 1800 cc. Sebelumnya tidak pernah, Pak. Ya, gila, 1800 cc 2 silinder nih. 2 silinder ya? Berarti Betul. udah berat gitu sih, mesinnya ada 2 silinder ya? Wah, luar biasa ya Pak ya. nah, terus kemudian ada lagi adalah gardan. Jadi mereka memakai sistem gardan, bukan rantai, Yes. ya Pak ya, gardan, yang mana itu tahun pertama mereka bikin kendaraan ya Pak ya, untuk publik, itu juga pakai gardan di tahun 1923. Oh, Jadi karakter ini mereka pertahanin sampai terdetik ini, gitu loh. Nah, terus kemudian ada lagi pin stripping putih di tangki hitam, itu juga salah satu yang sudah dari tahun pertama mereka pertahankan sampai sekarang. gitu. Jadi benar-benar klasiknya tuh kelihatan ya Pak Jo. Betul. Nah, tetapi seperti kita ketahui, barang-barang Jerman ini tidak hanya rendah teknologi, tetapi sebenarnya banyak teknologi di dalamnya juga gitu loh. Jadi tidak sejadul yang dipikir. Nah, terutama untuk faktor-faktor safety, dia concern sekali ya. Jadi ada riding mode yang mereka juga untuk mengatur yang namanya traction control, pengereman, terus kemudian ya gitu-gitu Pak, sama akselerasi juga. Berarti sama kayak mobil ya. Jadi dia istilahnya terapkan teknologi yang mobil ke motor gitu ya. Betul. Dia kalau saya lihat tadi ada remote ya Pak ya. Itu remote sebenarnya untuk Alarm doang. Oke. Terus apa lagi Pak keunggulan-keunggulan? Kan ini kan sebenarnya kan kalau saya lihat kan modelnya kayak yang brand Amerika nih. Betul. Nah, pasarnya gimana Pak? Kira-kira nih Pak Jo. Kan kalau pemotor-pemotor di kita kan memang kalau udah lihat brand Amerika kan lebih ke situ ya arahnya. Betul. Nah, prediksinya gimana Pak Jo kira-kira? Sebenarnya sih prediksinya sih jujur kita harga jauh lebih mahal Pak daripada brand satunya nih. Yes. Ya, di Indonesia Pak ya. Mungkin di dunia nggak seberapa jauh Pak. Tapi karena di Indonesia kan menganut ada beberapa pajak barang mewah. Betul Pak. Kemudian kita dari awal sih ya secukupnya lah kita pikir ya, karena ini merupakan barang yang sangat mewah Pak bagi sebuah motor untuk bisa mencapai harga hampir 1 miliar. Ya saya pribadi sih bilang fantastis Pak. Memang. Tapi kalau misalnya tabungan yang sono bilang enggak ya yang lapak sebelah ya. Mana gue tahu gitu ya Pak. Iya benar-benar. Jadi menurut kita sih sebenarnya ini merupakan barang yang cukup mewah sebenarnya. Jadi kita tidak muluk-muluk sebenarnya misalnya menargetkan atau bagaimana. Ya. Tetapi di luar daripada ekspektasi, barang-barang yang rencana sudah tiba di Indonesia nanti di tahun ini, bakal nanti sudah punya orang semua Pak. Alhamdulillah.
Jadi sekitar 5 akan hadir di Indonesia tahun ini ya. Dan kita so far inden pun sudah mencapai angka 20 Pak. 20 unit? Yes. Wih, gokil emang Garuda tuh. 20 unit dengan baru launching ya? Iya Pak. Mantap. Itu. Harganya juga nggak ini ya, nggak murah, jadi harganya harga mewah itu. Mahal Pak, mahal itu. Mahal bener, tapi udah 20 unit ya Pak ya, Pak Jo ya. Karena kita lihat namanya ini hobi ya Pak ya, bukan betul. barang dipakai sehari-hari. Mungkin orang kalau hobi dijambanin juga dia Pak. Gitu Pak. Iya itu dia makanya. Berarti 20 unit itu nanti akan udah dikirim dari sana ke sini gitu ya Pak ya? Sisanya tuh tahun depan semua Pak. Sisanya tahun depan. Yang tahun ini 5 unit 5. dulu. Oh, oke nggak apa-apa. Nah, ada target penjualan nggak Pak Jo? Kalau yang untuk yang ini nggak ada. Nggak ada ya? Jujur nggak ada. Okay. Ya seperti yang saya jelaskan tadi, saya juga bingung. Ya, dasarkan pesanan aja dah. Oh, jadi pesanan kirim. Oke. Siap. Apalagi Pak Jo kira-kira yang keunggulan dari motor ini selain tadi safety ratingnya? Berat motornya juga lumayan, 300 kilo lebih Pak, 345 kalau nggak salah. Nah terus kemudian karena dia berat Pak, dia disematkan yaitu fitur untuk gigi mundur Pak. Oh. Jadi gigi ke belakang gitu. Betul. Nah dia istilahnya reverser. Kalau saya sih ngomongnya gigi mundur. Sebenarnya bukan pakai gigi, jadi semacam kayak ada penggerak gitu kan? Ya penggerak listrik gitu loh Pak, yang untuk membantu kendaraannya mundur, terutama pada saat contoh kita parkir gitu Pak, gitu, atau ditanjakan sedikit terus kemudian kalau kita dorong kan susah. Berat gitu, pasti. Berat, gitu. Nah hal-hal begitu Pak. Oke. Gitu. Ya, emang agak lumayan sih kalau saya lihat juga untuk mungkin kalau dikendarain kan udah kalau motor kalau jalan kan enteng ya. Tapi kalau pas lagi kayak gini tuh Pak, yang agak berat gitu kan. Betul. Gitu. Oke. Oke, Gardus, itu tadi penjelasan dari Pak Jo, CEO dari BMW Motorrad Indonesia, sekilas mengenai BMW R18. Nah, nanti ini kita tunggu nih Pak Jo, mungkin kalau udah ada unit test drive-nya, boleh ya kita cobain. Monggo. Ngendarain BMW R18. Siap. Pengen nyoba juga soalnya. Oke Pak Jo, terima kasih banyak atas waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Oke, thank you Gardus.